Dari saudara berubah jadi lawan, Timor Leste datangkan AL Cina untuk gasak Australia. Luar biasa memang Timor Leste. Saat ini, Timor Leste memilih dekapan Cina usai menganggap Australia sebagai saudara. Namun, Timor Leste kini menganggap Australia sebagai musuh karena penyadapan yang dilakukan oleh Canberra terhadap para petinggi negaranya pada tahun 2004 lalu. Gegara itu, Timor Leste dongkol, lantas berpaling ke Cina. Untuk itulah pada tahun 2016 lalu, Timor Leste mempersilahkan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina alias PLAN datang ke negaranya. Tujuan Timor Leste mengundang Cina ke Dili ialah untuk melatih AL Timor Leste supaya jadi lebih baik. Lebih jauh, Timor Leste juga mempersilahkan Cina mengurus pelabuhannya dan bisa saja berubah menjadi pangkalan PLAN di sana. Cina kemudian mengirim kapal fregat Jiangkai kelas Xi Jiguang ke Dili untuk menyambut permintaan ini. Australia yang tahu akan hal ini marah bukan main. Canberra menganggap jika Timor Leste tak tahu diri, sudah dibantu merdeka namun malah berkhianat. PM Australia Scott Morrison setelah melihat ini langsung bertandang ke Dili. Di sana ia mengatakan jika Australia akan memberi bantuan kepada Timor Leste, tapi dengan syarat Ramos Horta Dikaka menjauhi Cina. Namun, Timor Leste tak peduli di mana mereka tetap menjalin hubungan dengan Cina karena dianggap menguntungkan. Australia kini sadar bila perkataan mantan Perdana Menterinya, Gough Whitlam di masa lalu ada benarnya, bila Timor Leste tak layak jadi negara karena hanya akan memberikan dampak buruk bagi kawasan. Cina mungkin telah melakukan hubungan dan pendekatan yang baik dengan Timor Leste. Cina merupakan negara pertama yang secara resmi menjalin hubungan diplomatik segera setelah negeri kecil tersebut merdeka. Cina secara resmi menjalin hubungan dengan Timor Leste pada tahun 2002 selama bertahun-tahun. Negeri Panda juga mendanai pembangunan sejumlah bangunan di Timor Leste, termasuk Istana Kepresidenan, Kementerian Luar Negeri, dan markas perumahan militer, sambil membangun hubungan militer ke militer. Dengan segera bentuk niat baik yang diberikan Cina, Timor Leste kemudian membalas Cina dengan memberikan dukungan penuh. Pada tahun 2014, Timor Leste menyatakan menentang segala bentuk kemerdekaan Taiwan dan tidak menjalin hubungan resmi apapun dengan Taiwan. Sementara itu, Cina tentu saja memiliki niat lain di balik kedekatannya dengan Timor Leste. Pada tahun 2006, Dr. Ian Storey yang sekarang menjadi senior fellow di ISIS Yusof Ishak Institute menggambarkan hubungan tersebut sebagai niat yang baik, tetapi jelas bukan teman baik. Sementara Cina melanjutkan pendekatan untuk membangun ikatan yang erat melalui sikap murah hati. Timor Leste berusaha untuk membangun identitasnya melalui Penghimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan komunitas negara-negara berbahasa Portugis. Cina memiliki kapasitas untuk memainkan peran penting dalam kesenjangan infrastruktur yang signifikan di Timor Leste, menyediakan pendanaan dan investasi yang sangat dibutuhkan melalui Belt and Road Initiative. Timor Leste adalah kandidat yang tidak mungkin untuk BRI, mengingat posisi geografisnya di selatan jalur laut utama yang dicakup oleh inisiatif tersebut. Dili bagaimanapun kesempatan tentang kerjasama Belt and Road Initiative yang telah memenuhi syarat negara untuk menjadi bagian dari inisiatif itu. Tidak jelas berapa banyak yang telah diinvestasikan Cina di Timor Leste, tetapi tampaknya Beijing akan bersedia memainkan peran penting dalam proyek Tasimane. Sementara tokoh di balik proyek tersebut membantah laporan sebelumnya bahwa mereka akan mengambil pinjaman 16 miliar dolar dari Cina pada Juni 2019. Tokoh senior di pemerintahan sejak itu tampaknya mendukung Cina sebagai sumber utama investasi. Berbicara kepada Sydney Morning Herald, mantan Perdana Menteri Timor Leste, Mari Al-Khatiri mengatakan bahwa mengejar proyek Tasimane akan terlalu beresiko tanpa sumber investasi dari mitra seperti di Cina, meskipun ia juga menekankan perlunya sumber berbagai dari mitra investasi. Mungkin yang menjadi perhatian jika Cina menjadi sumber utama investasi untuk proyek Tasimane. Setelah selesai, proyek akan bertanggung jawab untuk menyediakan sebagian besar kekayaan Timor, seperti minyak dan gas dari ladang Greater Sunrise disalurkan ke sana.
Selain itu, dalam jangka panjang Tasimane dapat memberikan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dari penyulingan minyak mentah impor bahkan ketika Greater Sunrise habis. Proyek tersebut juga akan mencangkup pembangunan pelabuhan, pembuatan kapal dan fasilitas perbaikan kapal, serta bandara internasional. Semua fasilitas itu akan berkolasi di Suai, di pantai selatan Timur Leste, kira-kira 700 km dari pelabuhan Darwin, yang dikelola oleh sebuah perusahaan Cina dengan masa sewa 99 tahun, seperti yang ditemukan oleh Devin Thorne dan Ben Spevak dalam buku mereka, Harbored Ambition. Investasi pelabuhan seperti di Suai memiliki signifikansi strategis yang diakui oleh pembuatan kebijakan Cina. Menurut Thorne dan Spevak, analisis Cina yang membahas investasi pelabuhan secara rutin memprioritaskan kepentingan keamanan sosial Cina di atas tujuan membangun ekonomi yang saling menguntungkan. Proyek pelabuhan yang ada yang didanai oleh Cina memberikan pengaruh politik secara diam-diam memperluas kehadiran militer Cina dan menciptakan strategis-strategis yang menguntungkan lingkungan di daerah. Meski ada kemungkinan bahwa ambisi Partai Komunis Cina mungkin dilebih-lebihkan, dari sudut pandang Australia, tetap penting bahwa aset-aset tersebut terisolasi dengan baik dan kemungkinan pengaruh atau kendali yang merugikan. Mengingat bahwa proyek tersebut didorong oleh sentimen nasionalis yang kuat dan ditujukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara lain. Pemerintah Timor Leste melepaskan kendali atas aset-aset tersebut dalam menandatangani kesepakatan tampaknya merupakan skenario yang tidak mungkin.